Selamat pagi dulur-dulur semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini saya ada agenda untuk ke Banyumane bersama teman-teman. Ini perjalanan dari Rembang menuju Kudus kurang lebih 2 jaman. Nanti menuju Banyumane kurang lebih 1 jaman lewat tol. Nah, ini ikuti terus perjalanannya, keseruannya. Tapi di sini saya mau bercerita sedikit nih ya teman-teman ya, bahwa kondisi saat ini itu kalau saya lihat itu memang apa ya, istilahnya ekonomi sedang tidak baik-baik saja ya. Kemarin ada info bahwa di dunia otomotif itu kalau kita lihat merek H ya, kondisi banyak dealer yang sudah tutup diganti dengan dari mobil listrik merek dari C. Kemudian kemarin saya baca-baca di sosmed juga ada merek D dari grup T, itu juga ada yang sebagian tutup ya, sekelas dealer resmi merek D ya, ATPM T itu juga tutup dan diganti dengan merek Cina. Nah, ini kalau saya melihat tuh pasti ada banyak pengurangan karyawan nih teman-teman. Apalagi ada banyak dealer tutup, otomatis banyak di situ. Mungkin apakah karyawannya dipakai dengan ATPM yang baru, misalkan dari Honda, kemudian pindah Wuling atau BYD atau Chery atau Jayco, mekaniknya, kemudian admin, kasir, salesnya apakah pindah ke situ juga, atau harus dibuang semua ganti yang baru. Nah, ini kalau memang diganti yang baru berarti kita itu butuh namanya tadi ya, SDM baru ya. Yang merek lama ini tadi yang di PHK itu bagaimana? Kan banyak PHK, apalagi saat ini yang saya alami itu juga akan banyak pengurangan ya. Dan kalau bisa memang kita itu harus bisa berdiri di atas 2 perahu. Jadi kalau kita di sini melihat bahwa istilahnya berdiri 2 perahu itu tidak mudah, harus benar-benar seimbang. Seimbangnya dalam arti yang satu juga nggak boleh terlalu turun ya, standar. Kemudian yang satu lagi juga ya nggak boleh tinggi-tinggi amat, karena nanti akan fokusnya berbeda. Kalau bisa dua-duanya fokus dan bisa imbang. Dalam hal ini untuk 2 perahu itu istilahnya adalah pekerjaan sampingan nih teman-teman. Jadi kalau Anda punya pekerjaan yang istilahnya seperti Anda kerja di kantor, kemudian itu ada istilahnya sampingannya. Sampingannya apa itu? Melihat kondisi sekitar rumah Anda. Misalkan nih, rumah Anda ini di desa yang pekarangannya lumayan luas. Nah, bisa ternak ayam, bisa ternak bebek atau entok ya, bahkan wedus atau sapi. Nah, cara makannya gimana? Yang mudah-mudah aja. Kalau sapi memang agak sulit, bisa cari orang. Kalau mungkin ayam bisa dilepas di kandang yang agak luas halamannya, tinggal kasih makan pagi ya, kerja, mungkin siang di rumah ada istri atau ibu atau siapa, nah, bekas makanan yang kemarin bisa dibuang, itu pun bisa jadi istilahnya 2 perahu tadi ya. 1 perahu kerjaan kantoran kita mungkin, atau sebagai guru ataupun sebagai karyawan swasta ya, istilahnya kantoran, ataupun tadi yang perahu satunya itu bisa di rumah ayam, entah nanti ayam petelur atau ayam Jawa. Itu lama kelamaan juga pasti akan menghasilkan cuan kalau memang kita bisa fokus dan telaten, konsisten istilahnya seperti itu. Nah, oke, kita akan sampai Kudus dalam waktu kurang lebih 2 jam lagi. Ini baru pukul 5 pagi, masih peteng ya teman-teman. Kita lanjutkan nanti. Nah, ini perjalanan masih kurang lebih 1 jaman kurang ya, 45 menit paling kan teman-teman. Jadi kembali lagi tadi masalah 2 perahu ya. Nah, untuk saya sendiri punya apa ini? Nah, kadang memang bisnis atau perahu yang kita kelola, yang satunya memang sudah fix karena karyawan, guru, PNS dan yang lain-lain. Jadi sudah fix, sudah per bulan mungkin dapatnya UMR ataupun yang lain-lain. Tapi kalau yang perahunya satu, itu memang kadang itu butuh namanya kerja keras, usaha, dan
konsisten, yang akhirnya juga bisa tumbang karena ya tadi memang belum cocok atau belum dapat rezeki atau belum jalannya, tapi tetap berusaha. Nanti akan dengan sendirinya Anda akan merasakan jatuh bangun pengalaman ya yang pernah Anda lakukan, sehingga akan menemukan passion atau usaha yang cocok apa nanti. Jadi pertama dulu waktu saya jadi mekanik itu di rumah itu ya tidak mengerjakan mobil customer, tidak bengkel juga, tapi saya membuat counter karena waktu itu 2025-2026 ya, gencar-gencarnya itu orang punya HP jadul Nokia 3310, 3350. Saya jualan pulsa, jualan baterai, jualan casing, kemudian jualan pulsa dan kartu juga, dan gantungan HP aksesoris, semuanya saya lakukan. Tidak dengan modal yang yang begitu banyak, tapi ya cukup hanya beli etalase dari tukang kayu, enggak etalase aluminium karena waktu itu mahal. Yang penting ada kacanya, bisa digeser-geser juga. Kemudian enggak ada sewa ruko, enggak ada sewa apapun. Ya ruang tamu yang rumah saya pinggir jalan, ada pintu satu, itu akses keluar masuknya untuk jualan. Nah, berjalannya waktu memang rame, kemudian sering habis maghrib itu buat nongkrong teman-teman saya, ya anak-anak muda beli pulsa. Kemudian ada pemikiran dari, ayo tambah PS biar bisa buat PS. Ya saya kemudian kepikiran, oh iya ya, bisnis PS dan counter jadi satu di ruang tamu tersebut. Akhirnya beli PS. Dan berjalannya waktu juga counter dan PS juga tutup nih teman-teman. Kemudian beralih ke jualan baju pun online waktu itu. Belum ada TikTok, belum ada Shopee kalau nggak salah ya, seramai ini, masih by Facebook juga. Akhirnya ya gagal juga. Kemudian ada usaha untuk jualan lampu elektronik ya, kemudian lampu elektronik kayak variasi motor, mobil yang model LED itu juga online, juga langsung. Akhirnya ya nggak jalan juga. Nah, tapi beberapa seperti ini tuh bisa kita buat pengalaman. Memang belum cocok rezekinya di bidang-bidang tersebut ya. Jadi akhirnya ya kita cari lain lagi, masih tetap berusaha, tapi minimal kita sudah pernah menunggangi atau naikin 2 perahu dalam waktu yang bersamaan. Memang tidak mudah, butuh kerja keras, tapi kita mau maju. Jam 9:30 tak mau dengar video mau ya gue. Coba Bira masih takoki aku nggak Pak? Alhamdulillah sudah sampai Mitsubishi Banyumanik, sampai Semarang lur. Alhamdulillahirobbilalamin.